Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku bakal mempraktekkan logika fuzzy pada aplikasi MATLAB. Seperti yang aku jelasin di video sebelumnya tentang teori-teori tentang logika fuzzy ini. Jadi logika fuzzy ini pengaplikasiannya itu menggunakan MATLAB. Karena kalau misalkan ngejelasin teori-teori doang tanpa praktik itu ibaratkan kayak ngumbar janji tanpa adanya bukti. Jadi kalau dosen aku bilang sih buat cowok-cowok harus pandai banget menggunakan logika fuzzy ini, karena kan logika fuzzy ini merupakan sebuah ketidakpastian yang menuju kepastian. Jadi walaupun awalnya tidak pasti, tapi kita harus seperti logika fuzzy yang akhirnya menghasilkan sebuah kepastian. Oke, langsung aja kita buka aplikasi MATLAB. Seperti yang aku jelasin di teori sebelumnya, bahwa MATLAB ini menyediakan fasilitas untuk membuat sistem inferensi fuzzy atau FIS bernama Fuzzy Logic Toolbox atau FLT. Nah, FLT ini kan memiliki 5 jenis GUI untuk merancang FIS. Maka kelima jenis GUI ini yang akan kita gunakan dalam praktek logika fuzzy. Lalu akan muncul tampilan command window seperti gambar berikut. Command window itu apa ya? Command perintah, Windows itu kan jendela, jadi jendela perintah. Nah, tadi kan sudah muncul tampilan command window pada aplikasi MATLAB. Maka untuk membuka FIS, kita tinggal ketikkan fuzzy, lalu enter, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu di sini kan ada gambar input dan output. Di sini aku mengambil contoh kasusnya itu penilaian terhadap sebuah restoran. Jadi inputnya itu ada pelayanan dan makanan, sedangkan untuk outputnya itu ada bonus. Di sini kan inputnya baru satu variabel, maka untuk nambah variabel lain, aku kan tadi menggunakan 2 input, jadi ditambahin lagi. Kita langsung ke pojok kiri atas, di situ ada bacaan edit, diklik, lalu akan muncul add variable, itu diklik juga, nanti pilih input dan output. Nah, aku kan mau nambahin input, jadi kita klik aja tombol yang input. Pada tahapan pertama, di sini ada Fuzzy Logic Designer. Jadi di sini tuh mendesain variabel yang akan kita masukkan, yaitu menentukan input dan output. Selanjutnya pada tahapan kedua, di sini ada Membership Function Editor. Di sini tuh kita akan menentukan bentuk fungsi dari setiap variabel, lalu untuk menentukan range variabel masukan dan juga keluarannya. Nah, di sini tuh ada 3 variabel, yaitu pelayanan, makanan, dan bonus. Nah, pelayanan ini memiliki 3 terma, yaitu mengecewakan, lumayan, dan memuaskan. Di sini tuh kita mengambil range antara 0 sampai 10. Lalu untuk mengubah nilai paramsnya, kita klik kurva yang mengecewakan. Untuk nilainya itu disimpan di bagian params. Nah, di situ tuh untuk menentukan nilai dari mengecewakan itu nilainya berapa. Misalkan di sini dari kurvanya 0 sampai dengan 4. Lalu klik kurva yang kedua, di sini tuh sudah diganti namanya menjadi lumayan dan range-nya itu sama 0 sampai 10. Untuk paramsnya itu kita bisa menentukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalkan dari kurva yang ini tuh nilai paramsnya itu 3 sampai 7.
Lalu kita klik kurva yang ketiga. Di sini tuh diganti namanya menjadi memuaskan. Untuk range-nya 0 sampai 10 dan untuk params-nya di sini tuh diganti sesuai apa yang kita inginkan. Aku di sini ngambilnya nilai 6 sampai 10 itu merupakan memuaskan. Selanjutnya yaitu klik variabel makanan. Di sini tuh terdapat dua kurva. Kurva yang pertama kita ubah namanya menjadi hambar. Di sini tuh range-nya 0 sampai 30. Jadi untuk nilai hambar ini aku kasih nilai dari 0 sampai 20. Lalu klik kurva yang kedua, di sini diubah namanya menjadi enak dan paramsnya itu dari 10 sampai 30. Mungkin kalian di sini bertanya, kenapa nilai enaknya gak dimasukin dari nilai 21 sampai 30? Soalnya kan dari 0 sampai 20 itu sudah termasuk kategori hambar. Nah, teman-teman, disinilah yang dinamakan dengan logika fuzzy. Jadi, ingat ya, logika fuzzy itu merupakan ketidakpastian yang menuju kepastian. Jadi, adanya persimpangan atau dua irisan antara variabel. Kalau misalkan tidak ada irisan itu, berarti nilainya sudah pasti antara 0 atau 1, dan itu bukan merupakan prinsip dari logika fuzzy yang merupakan ketidakpastian. Selanjutnya, klik variabel output dan ganti namanya menjadi bonus. Bonus di sini memiliki 3 kurva. Kurva yang pertama itu kita ganti namanya menjadi sedikit. Lalu untuk range-nya kita ubah dari 0 sampai 1 juta. Karena di sini gak bisa nulis 0 terlalu banyak, jadi ditulisnya dengan 1E plus 06. Lalu untuk paramsnya kita bisa atur sendiri sesuai keinginan kita, yang termasuk kategori sedikit itu berapa. Jadi di sini aku masukin dari 0 sampai 400.000. Lalu kita klik kurva yang kedua, diubah namanya menjadi sedang, range-nya tetap sama 0 sampai 1 juta, dan paramsnya itu menurut aku yang masuk kategori sedang itu di sini antara 200.000 sampai 800.000. Dan kategori sedang ini memiliki puncaknya yaitu di nilai 500.000. Nah, untuk kurva yang terakhir kita kasih namanya tinggi, range-nya tetap sama 0 sampai 6 juta. Lalu untuk paramsnya aku kasih nilai 600.000 sampai dengan 1 juta. Itu yang termasuk kategori tinggi. Lalu tahapan selanjutnya yaitu rule viewers. Nah, di sini tuh untuk menampilkannya kita tinggal pergi ke pojok kiri atas, klik nama view, lalu klik lagi tulisan rules. Maka akan muncul tampilan pada gambar seperti berikut ini. Di sini kita menggunakan logika N, jadi kalian harus klik dulu tombol N di pojok kiri bawah. Nah, kita lihat contoh nomor 1. Di sini aku ngasih logika if pelayanan is mengecewakan. Jadi jika pelayanannya mengecewakan and makanan is hambar dan makanannya hambar, then bonus is sedikit. Maka bonusnya itu sedikit. Nah, di sini tuh aku ngasih bonusnya itu sedikit. Tapi kalau kalian misalkan mau merubah, kalau misalkan pelayanannya mengecewakan, makanannya hambar, kalian bisa aja ngasih bonusnya sedang. Itu sesuai dengan keinginan kalian. Lalu di sini juga ada contoh pada nomor 6. If pelayanan is memuaskan and makanan is enak, then bonus is tinggi. Maka apabila pelayanannya memuaskan dan makanannya enak, maka bonusnya pun akan tinggi.
Lalu selanjutnya klik view di pojok kiri atas, kemudian rules, atau yang lebih cepat itu bisa dengan Ctrl+5, yaitu untuk menampilkan proses inferensi dalam Fish. Lalu di sini terlihat tampilan bahwa pada setiap blok itu ada garis merah dari atas sampai bawah di inputnya. Jadi garis ini tuh bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Contohnya pada nomor 1 itu garisnya tepat pada angka 5 dan makanannya memiliki nilai 20, maka outputnya bonusnya itu mendapatkan 800.000. Dan surface viewer ini juga bisa ditampilkan dalam pot 3 dimensi. Caranya yaitu klik view, lalu klik lagi surface, atau bisa dengan Ctrl+6, maka akan muncul diagram 3 dimensi seperti berikut. Lalu bagaimana sih cara menyimpannya? Nah, ini tuh cara menyimpannya gampang banget. Jadi kalian tinggal klik file, lalu pilih export, dan pilih lagi to workspace. Ingat ya, to workspace. Lalu tuliskan judulnya. Kalau aku di sini judulnya yaitu Fish bonus 1. Dan klik OK.